Sriti Production merupakan IKM yang terletak di Desa Gamplong, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. IKM ini memproduksi berbagai macam produk seperti kerajinan, home decor, dan fashion. IKM ini didirikan oleh pasangan suami istri Bapak Arif dan Ibu Arsi sejak tahun 1999. Pada tugas besar simulasi sistem ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Fakih Idam, Nisrina Fathia, Anissa Fatimah Zahra, Dimas Rahman Putra, Risma Adelia, dan Fafian Rofif melakukan analisis dan simulasi sistem produksi kota pensil hasil produksi dari Sriti Production. Proses produksi dimulai dengan pengambilan material, di mana pekerja masuk pada pukul 8 lalu mempersiapkan alat dan material yang diperlukan. Pada proses kedua dilakukan pemotongan base bawah oleh pekerja A dengan ukuran 8x8 cm sebanyak 30 buah. Kemudian dilakukan pemotongan base samping dengan ukuran 8x12 cm sebanyak 120 buah. Setelah semua bagian base telah terpotong, pekerja A melanjutkan aktivitas pengelilingan base dengan lem karton. Proses selanjutnya yaitu pengelilingan base selama 5-10 menit. Proses selanjutnya yaitu assembly dengan menggabungkan alas dan dinding menjadi satu. Proses selanjutnya pemberian flooring di bagian alas dari kota pensil. Selanjutnya dilakukan pemasiran pertama pada bagian base tertentu dengan diolesi lem dan kemudian diberi pasir pantai. Selanjutnya dilakukan pemasiran kedua menggunakan pasir besi. Pemberian motif pertama dilakukan dengan menggambar motif pada bagian sebelumnya yang sudah dihiasi dengan pasir pantai. Setelah dilakukan pemberian motif pertama, kemudian dilakukan finishing design dengan menambahkan beberapa motif pada bagian lain. Tahap selanjutnya yaitu membersihkan produk menggunakan kuas dari sisa-sisa pasir yang tidak menempel agar hasilnya lebih cantik dan rapi. Setelah produk dibersihkan, produk siap untuk dikemas dengan menggunakan wadah plastik. Kemudian plastik dirapikan dengan melipat sesuai bentuk tempat pensil dan direkatkan menggunakan plester. Pada proses terakhir, produk yang sudah dikemas akan dimasukkan ke dalam kardus dan siap untuk didistribusikan ke customer. Proses produksi tersebut kemudian kami modelkan dalam bentuk flexing seperti berikut. Kemudian kami melakukan analisis masalah dan didapat 3 permasalahan utama. Yang pertama, pembagian kerja antar ketiga pekerja tidak merata seperti dapat dilihat pada grafik berikut. Kedua, seluruh aktivitas produksi dilakukan secara manual sehingga memakan waktu cukup lama dan kepresisian rendah. Kemudian yang terakhir yaitu pada aktivitas pemberian motif dilakukan secara manual dengan alat yang terbatas yang menimbulkan waste movement. Dari permasalahan tersebut, kemudian kami membuat 3 skenario improvement untuk mengatasi permasalahan. Pertama, pada improvement 1 digunakan alat tambahan yaitu tatakan pada aktivitas assembly. Lalu dilakukan pengubahan urutan proses yang sebelumnya pemberian flooring dilakukan setelah assembly menjadi dilakukan setelah proses pemotongan base seperti pada model flexing berikut. Kemudian pada improvement 2, pekerja 1 membantu pekerja 2 pada aktivitas packaging 2 serta menggunakan alat bantu botol dan ujung lancip untuk melakukan aktivitas pemberian motif. Berikut merupakan model flexing dari improvement 2.
Setelah dilakukan improvement 2, didapatkan hasil bahwa pekerjaan yang dilakukan pekerja 2 menjadi lebih cepat. Selain itu, terdapat pengurangan waktu pengerjaan pada pemberian motif 1 dan 2 akibat penggunaan alat bantu sebesar 90,8 dan jika dikonversi dalam jumlah barang dalam setahun akan menjadi peningkatan produksi sebesar 382 buah. Selain itu, utilisasi pekerja menjadi lebih merata. Pada improvement 3 yang merupakan gabungan improvement 1 dan 2, penerapan improvement 3 memberikan dampak akumulatif dari penerapan improvement 1 dan 2. Improvement 3 memberikan total penghematan waktu sebesar 22,3 menit yang bila dikonversi dalam unit produk, maka akan terjadi peningkatan output sebesar 838 buah. Berikut merupakan perbandingan antara model awal dan 3 skenario improvement yang dilakukan. Setelah dilakukan improvement, output produksi menjadi meningkat dan utilisasi menjadi lebih merata. Selanjutnya kami melakukan analisis biaya sebagai berikut. Pada model awal, improvement 1, improvement 2, dan improvement 3. Perhitungan kelayakan dilakukan dengan metode-metode berikut dan didapatkan bahwa semua improvement visible untuk diterapkan. Untuk menentukan alternatif baik, maka digunakan perhitungan incremental dengan PC ratio dan juga IRR. Setelah dibandingkan, alternatif terbaik adalah alternatif 3.